Coba Kak Ayu mau dengar nih, bagaimana ya kabar adik-adik di rumah? Wah, puji Tuhan! Yeay, kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, adik-adik, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Kak Ayu minta adik-adik semua berdiri, kita menyanyi pakai gerakan, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan kebaktian sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan, karena kami boleh bersama-sama datang dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami dapat beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat rahmat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Jangan duduk dulu, tetap berdiri, kita gunakan gerakan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, kita nyanyi sekali lagi ya, pakai gerakan yang semangat. Ikuti Kak Ayu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
Pagi ini Kak Agustin ditemenin oleh teman Kak Agustin. Selamat pagi, selamat pagi. Teman-teman di rumah. Kenalkan nama saya Lola. Halo Lola. Lola sudah siap dengan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita mau membuka Alkitab, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Lola juga ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kalaupun hari ini di minggu pertama di bulan Juni, kami boleh bersama-sama kembali bertemu dengan teman-teman kami melalui online, kami boleh mendengar cerita bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami masing-masing di rumah kami masing-masing untuk kami boleh mendengarkan cerita-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau bercerita mengenai Rasul Paulus. Nah, sekarang Lola duduk dulu ya dengar cerita. Adik-adik juga duduk yang manis. Ayo, sekarang siapkan Alkitabnya, duduk yang manis dan dengarkan Kak Agustin membaca Alkitab ya. Oke, Lola duduk ya. Iya, Kak Agustin. Adik-adik, kita akan membuka di dalam Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Karena panjang, adik-adik nyimak ya. Pelan-pelan Kak Agustin bacain. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan belayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadapi kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Malam yang ke-14 tiba dan kami masih terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan.
Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan kami hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan membuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena Paulus berkata kepada perwira dan prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu tidak makan, kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut pun dari kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah mereka kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut dan meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busur pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan kapal dan pecah-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Firman Tuhan hari ini kita akan kembali bercerita mengenai Rasul Paulus. Kalau beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus itu memberitakan firman Tuhan, tapi banyak orang yang menolaknya, bahkan hidupnya pun akhirnya menjadi seorang tahanan. Dan pada saat itu dia pergi mau belayar ke kota Roma, Italia. Dia dan bersama dengan beberapa tahanan lainnya. Nah, ini Paulus ya adik-adik ya. Nah, Paulus ini akan pergi belayar. Nah, dia mau berlayar bersama para tahanan lainnya. Nah, ini dia akan diserahkan ke satu perwira Roma. Nah, perwira ini nantinya akan ikut bersama dengan Paulus naik kapal. Nah, adik-adik, kita lihat kan, kita mau tahu bahwa Paulus mau pergi ke kota Roma, Italia, naik sebuah kapal yang besar bersama dengan orang lain. Tapi di dalam perahu ini hanya Paulus yang percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik, Paulus sudah bilang sama
perwiranya bahwa jangan belayar dulu, kita tinggal di sini karena cuaca nggak baik. Tapi, nah ini ya adik-adik, tapi perwira itu tidak menggubrisnya. Dia nggak percaya dengan kata-kata Paulus. Dia tetap percaya dengan nakodanya dan dengan yang berkata bahwa ini lagi cuacanya bagus. Lihat aja cuacanya bagus, kita bisa berlayar nih adik-adik, kan cuacanya lagi bagus-bagusnya. Tapi Paulus bilang jangan, karena tidak percaya maka berlayarlah kapal itu menuju ke Roma. Nah, dia merupakan Saul mengangkat Saul. Saul itu adalah jangkar adik-adik. Kalau di dalam perahu itu ada jangkar yang besar yang dia tancapin ke laut ya. Nah, dia angkat dan berlabuhlah. Nah, tidak beberapa lama adik-adik, ada satu angin yang sangat besar yang mengombang-ambingkan kapal mereka. Ya, angin timur laut namanya. Angin timur laut. Mulailah mereka takut, mulailah mereka bingung. Wah, badai datang. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya pasrah. Mereka pasrah dan mereka hanya terombang-ambingkan di tengah-tengah lautan. 1 hari, 2 hari, angin itu terus menerus. Badai itu tidak kunjungnya berhenti. Tidak kunjung berhenti dan tetap sekali semakin goncang kapal itu, ombaknya semakin keras sampai malam berganti pagi hari tetap aja. Dan putus asalah mereka. Maka berdirilah Paulus memberi kekuatan pada orang-orang itu. Dia bilang, jangan takut. Nah, kita mau lihat di ayat ke-22 tadi. Dikatakan Paulus, Agustin bacain ya. Dikatakan bahwa kamu tetap bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa selain kapal ini. Kamu tetap tenang, karena tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal ini. Kenapa Paulus bilang? Karena Paulus juga bercerita, karena tadi malaikat Tuhan menampakkan diri pada Paulus. Malaikat itu mengatakan bahwa Paulus, kamu jangan takut karena Tuhan menyertai Paulus. Maka orang-orang yang di dalam kapal ini bersama Paulus pasti selamat. Nah, Paulus bilang, itu janji Tuhan. Maka aku percaya bahwa kalian akan selamat. Tidak ada satu orang pun yang akan terluka, yang tidak akan selamat. Semua akan selamat karena Tuhanku yang menolong, kata Paulus. Akhirnya mereka menunggu lagi. Paulus bilang, kita akan mencari sebuah pulau atau daratan untuk melabuhkan, untuk kita boleh tinggal atau kita berhenti di pulau itu. Nah, akhirnya mereka semua menunggu. Berhari-hari pun mereka menunggu. Tetap masih digoncang badai yang sangat deras, dan pada saat itu mereka tidak makan adik-adik. Kenapa mereka? Karena mereka ketakutan, mereka putus asa. Nah, akhirnya pada saat itu, pada hari yang ke-14,
Udah 14 hari ya adik-adik, mereka terombang-ambing di dalam lautan, di tengah-tengah lautan. Nah, akhirnya mereka melihat satu pulau. Di seberang ada daratan ini. Ayo kita cepat-cepat ke sana. Dan mereka mau melepaskan skoci. Tahu ya, skoci itu adalah kapal-kapal kecil yang ada di kapal besar. Kapal kecil ini nantinya akan turun ke yang ditaruh di pinggir-pinggir di sini. Biasanya ada skoci ya adik-adik ya. Nah, akhirnya dia melihat, wah, sudah dekat, dia ambil skoci itu, dia mau turun. Nah, ini adik-adik. Nah, dia mau turun, mau melarikan diri nih beberapa orang prajuritnya supaya saya nggak mau binasa lagi di sini. Saya nanti mati. Nah, tapi Paulus bilang, jangan sekalipun kamu pergi dari kapal ini, karena kamu tidak akan selamat. Maka mereka tidak jadi adik-adik, dan mereka tetap tinggal di dalam kapal itu dan membiarkan skoci itu hanyut. Nah, adik-adik, karena sudah 14 hari Paulus mengajak mereka untuk makan, dan Paulus memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada orang-orang yang ada di dalam kapal itu. Nah, setelah mereka makan dan kenyang, hati mereka menjadi lebih tenang lagi adik-adik semua, lebih tenang lagi. Dan mereka membuang sebagian bahan makanan, apapun yang di kapal untuk mengurangi muatan supaya bisa berlabuh di daratan yang kecil tadi. Nah, iya adik-adik, mereka membuang semua kapal muatan dan mereka sudah mulai tenang. Nah, tetapi adik-adik ini ya, dia mulai buang semuanya supaya kapal itu lebih ringan. Dan adik-adik, dan Paulus memerintahkan mereka untuk membuang saung karena daratannya sudah semakin dekat. Nah, saung tadi apa adik-adik? Jangkar, ya. Sudah membuang jangkarnya, menandakan bahwa kapal akan berlabuh. Tetapi ternyata tidak bisa berhenti di pantai itu. Maka Paulus memerintahkan untuk berenang kalau yang bisa. Perwira itu memerintahkannya ya adik-adik ya. Tapi sebelum itu terjadi, ada sebagian prajurit yang ingin membunuh tahanan-tahanan itu. Tetapi karena Tuhan punya rencana yang indah, dia memakai perwira itu untuk menggagalkannya. Dan perwira itu menyuruh orang-orang tahanan itu yang bisa berenang untuk berenang dulu ke daratan. Nah, adik-adik, mereka berenang semuanya ke daratan, dan akhirnya mereka sampai di daratan. Dan kapal itu hancur adik-adik, tapi mereka semua selamat. Lihat adik-adik, ini kapalnya, kapal itu hancur, tapi mereka semua selamat. Karena apa adik-adik? Karena ada Tuhan. Karena Tuhan telah berjanji kepada Paulus untuk menyelamatkan orang-orang yang ada bersama-sama dengan Paulus. Mereka pasti juga ketakutan. Hati mereka tidak tenang, tapi pada saat mereka tahu bahwa kata-kata Paulus tadi menguatkan bahwa dia akan diselamatkan oleh Tuhan, Paulus dia percaya, maka mereka selamat. Nah adik-adik, cerita hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus walaupun
dia banyak yang tidak percaya, tapi Tuhan memakai Rasul Paulus. Di tengah-tengah badai yang seperti itu, Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menyelamatkan orang-orang itu, untuk melihat bahwa Tuhan berkuasa. Rasul Paulus yang taat pada Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik saat ini ya. Adik-adik saat ini kakak harap juga belajar dari Rasul Paulus ini menjadi adik-adik yang taat. Apalagi saat ini kondisi kita yang mencekam. Kita tidak boleh keluar rumah. Kita nggak boleh sekolah minggu lagi dalam waktu dekat ini. Kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, dengan teman-teman sekolah. Bahkan kita biasanya berjabat tangan pun tidak boleh. Nah, kita mau taat dulu ya adik-adik, supaya kita sehat, kita terhindar dari virus corona. Dan jangan lupa adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan melindungi kita dari segala macam virus yang ada di mana-mana. Tapi kita tetap harus taat sama Tuhan. Jangan lupa, kita harus selalu pakai masker kalau kemana-mana ya adik-adik, kita harus pakai masker. Kalau kita habis keluar rumah, jangan lupa kita cuci tangan pakai sabun supaya tidak ada virus-virus. Karena Tuhan menjaga kita, kita juga harus percaya dan kita juga harus taat. Adik-adik, saat ini kita sudah belajar dari Rasul Paulus. Biarlah kita boleh belajar, boleh taat, bahkan bukan hanya kepada Tuhan, kita juga harus taat pada orang tua. Apa yang dikatakan mama, papa, kita harus turutin ya. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kalaupun kami boleh belajar dari seorang Rasul Paulus yang Kau pakai, yang telah memberitakan firman-Mu bahwa Engkau-lah Tuhan yang menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat. Ajar kami untuk selalu setia Tuhan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Itu berarti sebentar lagi ibadah kita pada pagi hari ini akan selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ayu mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita pujikan dengan semangat dan pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya,
cintanya. Oke adik-adik, kita sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan kami kesehatan di tengah keadaan yang sedang tidak baik ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu yang luar biasa kepada kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Nah adik-adik, Ayu mau mengingatkan adik-adik untuk tetap sehat di rumah ya. Jaga kesehatannya supaya adik-adik tetap sehat. Oke? Oke, good. Oke, sampai jumpa ya adik-adik di ibadah sekolah minggu